Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yuka Kusnandar. Sekarang kita berada pada segmen tanya jawab dan kita langsung aja ya. Oke, ada air limbah rumah tangga. Ini soalnya berbahasa daerah, jadi saya coba ke bahasa Indonesia dulu. Ada air, oke, air limbah rumah tangga, berarti seperti air biasa, maksudnya air seperti bekas cuci atau apa gitu, melewati pekarangan rumah saya. Saya merasa dirugikan dengan aliran air tersebut. Oke, alirannya gimana? Oke, hukumnya seperti apa? Oke, eh mengenai hal ini coba dibuka di Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena yang saya tahu ini tidak masuk ke dalam pidana gitu. Tapi silakan, atau mungkin ada teman-teman yang memang lebih tahu, lebih mengerti dan lebih paham tentang adanya undang-undang yang lain yang memang ini bisa dikaitkan kepada pidana. Nah, silakan tuliskan di komentar supaya saya makin banyak ilmu. Nah, berdasarkan temuan saya itu di Perdata yang saya temukan, yaitu di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 652. Jadi silakan dicek di 652. Itu menyatakan, kalau itu dinyatakan seperti ada pekarangan rumah gitu ya. Ada pekarangan rumah, dia rumahnya itu punya atap air gitu ya, ada atap air atau talang air. Si talang airnya itu tumpah gitu ke pekarangan rumah orang lain. Nah, itu tetangganya itu yang kena tumpahan air itu, dia berhak untuk meminta ganti rugi gitu. Itu di 652. Kalau di 653-nya menyatakan bahwa lebih khusus kepada, mungkin lebih tepat dengan kasus ini, yaitu tentang saluran, dilarang gitu ya, membuat sebuah saluran air yang berisi aliran limbah itu atau kotoran yang melewati pekarangan rumah orang. Seperti itu, orang lain itu tidak boleh begitu. Itu masuknya ke hukum perdata dan itu masuknya ganti rugi, dan ini masuknya ke dalam delik aduan. Jadi kalau ada yang mengadukan, ya berarti itu menjadi sebuah persoalan nantinya atau sebuah proses hukum gitu. Cuman saran saya, ini saran doang sih ya, karena kan saya nggak tahu bagaimana kondisinya, situasinya seperti apa, saya nggak tahu. Mungkin dicoba dengan Anda melakukan dengan secara kekeluargaan. Jika memang itu, ini perumahan atau rumah ya? Oh, perumahan. Jika memang perumahan, ya komunikasikan aja langsung ke tetangganya, terus kemudian tentang hal itu. Kalau misalnya ternyata tidak bisa, Anda bisa langsung mediasi dengan RT gitu, minta tolong sama RT gitu. Kalau nggak ada RT mungkin langsung bisa ke RW-nya. Nah, kalau misalnya ternyata sulit itu sampai ke RT dan RW juga tidak digubris, coba mungkin ke, kalau tadi perumahan mungkin bisa ke developernya, bisa mengajukan surat atau langsung bertemu dan sebagainya. Kalau misalnya memang ternyata semua proses kekeluargaan itu ternyata sulit dan sebagainya, ya baru Anda bisa memakai proses yang tadi. Silahkan Anda laporkan, terus kemudian Anda minta ganti rugi dan sebagainya, nanti akan diuruskan. Jika Anda punya pengacara itu memang lebih baik. Kalau misalnya Anda tidak punya pengacara, memang nanti akan disediakan pengacara oleh oleh negara gitu. Jadi silakan. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi tadi 652 dan 653, silakan dicek. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah masa jabatan RT gitu ya. Masa jabatan RT itu berapa tahun? Udah bertahun-tahun RT-nya di sini katanya. Terus belum pernah diganti gitu. Keren berarti RT-nya ya. Oke. Oke. Ada Undang-Undang nomor 18, bukan Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1818. Jadi nomor 18 tahun 2018 gitu. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang masa jabatan RT salah satunya. Namun judulnya itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri itu adalah tentang LKD, yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa. Nah, dalam LKD tersebut itu ada aturan yang menyatakan bahwa LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, itu termasuk di dalamnya adalah RT dan RW.
gitu dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini gitu. Terus kemudian RT dan RW ini dan juga LKD ini itu diputuskan melalui surat keputusan kepala desa. Jadi kalau misalnya ada RT itu mesti ada surat keputusan kepala desa tentang dia menjadi RT. Jadi ada SK pengangkatan lah kalau bahasa mudahnya seperti itu, bahwa dia itu adalah seorang RT gitu. Nah terus kemudian apa saja nggak perlu kali ya fungsi dan tugasnya, nggak perlu. Yang jelas berapa tahun sih gitu ya masa jabatannya itu adalah 5 tahun gitu, boleh dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan. Klausulnya itu dalam peraturan menteri ini menyatakan bahwa dibolehkan untuk berturut-turut atau tidak berturut-turut. Artinya boleh sudah 5 tahun terus kemudian dia melanjutkan lagi sampai 10 tahun itu boleh. Tapi kalau sudah 10 tahun, kalau pertanyaannya ini bertahun-tahun lamanya, berarti mungkin lebih dari 10 tahun gitu ya, itu perlu diganti berdasarkan undang-undang ini seperti itu. Jadi disilahkan dengan cara itu. Terus kemudian partai politik RT itu tidak boleh berasal dari partai politik gitu. Jadi kalau misalnya ada RT yang memang itu dia melakukan ada pemilihan RT terus kemudian dia bawa partai, itu nggak boleh, dan dia nggak boleh anggota parpol itu RT. Kenapa? Karena RT itu bagian dari perangkat LKD ini, dan LKD itu dibuat oleh kepala desa yang notabene kepala desa bukan bagian dari partai politik gitu. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk jabatan RT atau RW atau Karang Taruna dan sebagainya, karena memang LKD juga termasuk Karang Taruna, Posyandu dan sebagainya itu termasuk LKD, itu termasuk di dalamnya. Jadi itu 5 tahun dan boleh dipilih kembali 2 kali masa jabatan, atau bisa berturut-turut atau tidak berturut-turut gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian selanjutnya tentang tentang RUU ya, RUU Rancangan Undang-Undang PKS. Rancangan Undang-Undang PKS atau penghapusan kekerasan seksual. Pertanyaannya apa? Bagaimana sudut pandang saya, menurut saya tentang PKS? Yang pertama, saya bukan legal doctor yang juga mengumpulkan naskah akademik dan lain sebagainya dalam pembuatan undang-undang itu. Saya merasa tidak berhak untuk memberikan semacam sudut pandang atau pendapat saya dan sebagainya. Tapi untuk gambaran doang kali ya, ini pribadi saya gitu, pribadi banget gitu. Undang-undang PKS itu lebih baik judulnya diganti. Saran saya, ini sebagai warga negara, kan biasanya undang-undang itu kan tahapannya ada sosialisasi untuk RUU gitu. Nah ini kalau sekarang lagi masa tahap RUU, nah kan biasanya ada masa sosialisasi itu. Nah saya merasa berhak untuk memberikan pendapat. Nah pendapat saya, lebih baik namanya itu adalah bukan kekerasan tapi kejahatan bagi saya, yaitu penghapusan kejahatan seksual. Kenapa? Karena kekerasan dan kejahatan menurut saya lebih komprehensif kejahatan daripada kekerasan, sehingga cakupannya nanti lebih luas begitu. Memang saya melihat di media elektronik itu tahun 2019 yang lalu itu ramai gitu, bahwa ada yang pro dan kontra. Ada yang dia berada di pro, dia merasa bahwa ini perlu secepatnya untuk penghapusan untuk undang-undang ini, untuk RUU ini segera disahkan. Kenapa perlu secepatnya? Karena dari tahun ke tahun, mulai dekade tahun 2010 kemarin, itu katanya meningkat terus tentang kekerasan seksual ini gitu. Jadi harus secepatnya gitu untuk disahkan. Ada yang merasa kontra dengan itu. Beberapa saya lihat seorang profesor, seorang doktor, ada yang dari FLC Parpol, ada yang memang dia non Parpol, melihat bahwa ini justru katanya sebuah sampai pelegalan LGBT, katanya pelegalan seks bebas dan lain sebagainya gitu. Ada yang melihatnya itu, yang kontra melihatnya itu katanya beberapa di sana itu fokus utamanya itu kepada ada kata persetujuan gitu. Jadi beberapa pasal katanya kalau Anda mungkin cek, silahkan mungkin di klik search-nya itu persetujuan gitu. Nah itu katanya kalau berdasarkan persetujuan katanya
itu dibolehkan gitu. Cuman ini pendapat saya pribadi ya, bukan berarti saya pro atau kontra atau apa, tidak seperti itu, tapi lebih berusaha melihat hanya objektivitas saja gitu. Saya melihatnya begini, ketika kita suka warna merah contohnya, tidak serta-merta, tidak bisa diartikan secara langsung bahwa saya tidak suka warna biru gitu. Jadi tidak berarti seperti itu. Atau begini, saya suka seorang perempuan bernama Fadila gitu, tapi tidak serta-merta bahwa saya itu tidak suka dengan yang namanya Fatika gitu. Saya nggak seperti itu. Maksud saya adalah tidak serta-merta seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya di situ, oh kok berarti di situ ada klausulnya itu dalam berdasarkan persetujuan. Berarti kalau disetujui boleh dong melakukan itu. Nah maksudnya nggak seperti itu gitu. Itu pendapat saya pribadi. Kenapa? Saya memahami betul bahwa untuk seorang profesor atau seorang dokter kontra terhadap hal itu, saya yakin beliau memiliki kajian yang berbeda dengan saya begitu. Mungkin ilmunya beliau sangat lebih tinggi daripada saya, sangat jauh lebih tinggi daripada saya, sehingga beliau menemukan sebuah klausul bahwa justru ini menjadikan adanya pelegalan itu gitu. Nah terlepas dari semua itu, saya melihat memang RUU KUHP ini memang yang membuat jadi kontroversi adalah beberapa hal itu di situ. Ada yang fokus utamanya ke kontroversi tentang kok ini fokus kepada korban gitu. Perlu diketahui setiap RUU itu ada yang namanya naskah akademik. Nah biasanya untuk membuat hal itu sudah ada si naskah akademik ini itu berdasarkan fakta yuridis dan fakta empiris di lapangan gitu. Jadi tidak serta-merta dia membuat itu tuh langsung menganggap bahwa itu pribadi dari dia sendiri, enggak, itu diuraikan gitu. Saya coba lihat di internet naskah akademiknya juga memang fokusnya ke sana gitu. Jadi perlu diketahui tentang hal itu. Kalau ternyata cenderung kepada korban selalu, ya mungkin fakta yuridis dan fakta empirisnya itu membawa ke sana. Terus kemudian ini ada pertanyaan di internet gitu. Ini bukan pertanyaan langsung ke saya, tapi saya lihat di internet. Tapi menurut saya ini mungkin saja ini penting gitu bagi teman-teman gitu ya. Bagi teman-teman yang nonton gitu ya. Yaitu tentang mantan pacar gitu ya. Karena katanya mantannya itu memberikan banyak sekali barang kepada dia. Kemudian setelah putus gitu ya, mungkin kita nggak tahu lah ya yang namanya pacaran tuh ya, pada putusnya begitu ya. Kemudian setelah putus itu sang mantannya itu meminta semua kembali gitu. Jadi mungkin ngasih boneka kali gitu ya, atau ngasih mobil kali apa gitu ya. Itu katanya meminta kembali seluruh barangnya gitu. Itu bagaimana kajian hukumnya dan bagaimana? Sejauh atau sependek pengetahuan saya, ini bener ya, sependek pengetahuan saya itu masuk ke dalam hibah gitu bagi yang mantannya gitu ya. Ini termasuk dalam hibah. Jadi kalau secara sukarela Anda memberikan, Anda coba cek deh 1666 1666 terkenalnya itu memang untuk yang hibah 1666, silakan Anda 1666 dicek di KUH-nya. Nah silahkan Anda cek di sana gitu ya. Jadi menyatakan hibah dan itu termasuk yang sukarela dan itu tidak bisa diambil kembali, dan dalam klausulnya memang tidak bisa diambil kembali seperti itu. Tapi saran saya sih ya, kalau misalnya udah jadi mantan ya sudahlah ya gitu, you move on gitu ya. Kemudian ya cari yang lain lagi gitu. Kadang kita diciptakan untuk membahagiakan orang lain, tapi kita tidak membahagiakan orang lain gitu. Ada juga sih yang begitu, tapi saya nggak tahu. Tapi pada prinsipnya saran saya sih lebih baik udahlah, lupain aja, yang udah mau udah aja gitu. Kalau misalnya Anda ini coba cari yang lain saja. Mungkin ini adalah cara Tuhan kali ya untuk menjadikan Anda lebih baik lagi gitu ya. Ini just advice gitu, jadi Anda mau ikut saya atau tidak juga silahkan.
Oke, terima kasih. Sekarang tanya jawab sudah selesai. Jika Anda ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya senang banget kalau banyak yang bertanya, itu menjadikan saya jadi makin banyak ilmu gitu ya. Kadang mungkin hal-hal yang sederhana bagi saya mungkin tidak sederhana bagi Anda, atau bahkan sebaliknya begitu. Atau ada teman-teman yang mungkin mengkritik saya, memberikan masukan sama saya, ini kurang Pak, ini ada yang kurang, ini salah atau apa, silakan untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga kita bahagia dan kita selalu bahagia dan kita tidak lupa bahagia. Semangat.